Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang dasar-dasar ketiga ya. Jadi ketiga itu yaitu yang harus ada di setiap tempat, khususnya yang mempunyai 100 orang pegawai atau lebih ya. Perkenalkan, nama saya Marina Artiasa. WA saya ini, saya lupa mencantumkan email ya. Ini saya share karena saya mengajar K3 dan saya juga punya sertifikat K3 umum dari PT Indowest tahun 2021. Jadi apa itu pengertian K3? Secara filosofi yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Nah, jadi ketiga ini sangat penting ya, dan kalau bisa direncanakan sebelum terjadi ada apa-apa gitu. Secara etimologi merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Di sini tujuannya secara universal mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali atau repeated accident, menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, ini dari sini ya dasarnya, agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatan untuk hidup dan meningkatkan produksi hasil kerja serta produktivitas nasional. Terus agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Terus agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Nah, insiden K3, pengertian kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan, kematian dapat terjadi, termasuk insiden ialah keadaan darurat. Kemudian seperti ini, kita lihat dia jatuh dari ketinggian. Kenapa? Jadi dia nggak pakai helmet, nggak pakai pengaman, terus dia juga ya harus ada yang menjaga juga ya. Jadi cara dia berdiri di atas gimana ya. Jadi ini setiap ada kejadian kita harus, kenapa dia bisa terjadi seperti itu ya. Terus kecelakaan kerja itu insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan, kematian. Jadi memang kalau kecelakaan kerja itu kalau misalnya tidak diatur benar-benar bisa mengakibatkan kematian. Terus near miss, sampai celaka. Insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan atau kematian. Nah, di sini ada piramida kecelakaan kerja. Jadi ada poin ya, 1, 10, 30, 600. Ada yang setiap terjadi kecelakaan fatal atau kematian. Terus ada yang di dalamnya terjadi kecelakaan ringan sebelumnya ya, 10. Terus ada yang di dalamnya terdapat insiden menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya, 30. Terus ada 600 yang di dalamnya terdapat insiden kejadian sebelumnya. Jadi yang paling setiap terjadi kecelakaan fatal kematian tuh merah ya. Jadi kita harus waspada ya. Jadi karena mengakibatkan kematian, diharapkan jangan sampai terjadi lagi ya. Nah, di sini ada penyebab kecelakaan kerja, teori efek domino dari
H.W. Hendricks ya. Penyebab dasar: 1. Kurangnya prosedur aturan, 2. Kurangnya sarana, 3. Kurangnya kesadaran, 4. Kurangnya kepatuhan. Ya, jadi di sini setiap pegawai harus dikasih tahu cara-caranya, terus kalau bisa sediain sarananya, terus sampai kesadaran, terus patuh juga. Terus penyebab tidak langsung: faktor pekerjaan, faktor pribadi. Terus penyebab langsung: tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Terus kecelakaan kerja, kontak dengan bahaya, kegagalan fungsi. Terus kerugian. Jadi semua ini bisa menyebabkan manusia ya bisa cedera, keracunan, cacat, atau kematian. Ya pokoknya yang paling parah itu kematian. Terus untuk mesin atau alat, kerusakan mesin atau alat. Terus material atau bahan pencemar rusak atau produknya jadi gagal. Terus lingkungan bisa tercemar, bisa rusak, bisa bencana alam. Jadi inilah penyebab kecelakaan kerja. Nah di sini kerugian kecelakaan kerja, teori gunung es. Ada biaya langsung, biaya pengobatan dan perawatan, biaya kompensasi atau asuransi. Ada biaya tidak langsung ya, kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk dan bahan material, gangguan terhentinya produksi, biaya administrasi, pengeluaran sarana dan prasarana darurat. Yang di sini terus ada lagi waktu untuk investigasi, pembayaran gaji untuk waktu hilang, biaya perekrutan dan pelatihan, biaya lembur, biaya ekstra pengawas, waktu untuk administrasi, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera, kerugian bisnis dan nama baik. Jadi ada makin ini ya biaya-biayanya di sini tertera ya. Jadi ada biaya langsung dan biaya tidak langsung ya. Jadi mendingan biaya langsung ya, asuransi gitu ya sebelum terjadi apa-apa, dan banyak yang bisa mengakibatkan kerugian aset yang tidak diasuransikan. Nah di sini upaya pencegahan kecelakaan kerja, identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Jadi ada pemantauan kondisi tidak aman atau pemantauan tindakan tidak aman. Ya, jadi harus ada pemantauan kondisi dan tindakan. Terus ada pembinaan dan pengawasan. Jadi terdiri dari pelatihan dan pendidikan, konseling dan konsultasi, pengembangan sumber daya. Jadi kita harus selalu memberikan pembinaan dan pengawasan supaya tidak banyak terjadi atau bahkan hilang. Terus sistem manajemen, ada prosedur dan aturan, ada penyediaan sarana dan prasarana, ada penghargaan dan sanksi. Bahaya ketiga, apa itu? Yaitu pengertian semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja. Bahaya ini bisa bersumber dari manusia, mesin, material, metode, lingkungan, jenis dari tindakan dan kondisi. Faktor terdiri dari biologi, bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. 2. Kimia ya, bahan, material, cairan, gas, uap, debu, beracun, radioaktif, mudah meledak, terbakar, iritan, korosi. Terus fisik, mekanik, misalnya ketinggian, konstruksi, mesin, alat, kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan, kemisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, radiasi. Terus biomekanik, gerakan berulang, postur, posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja, alat, mesin. Terus ada psikologi atau sosial, stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, emosi negatif. Hazard atau bahaya, sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit, penyakit atau kombinasi dari semuanya. Hazard dapat berupa bahan-bahan, bagian mesin, bentuk energi,